Nggak nyala. Mic-nya nggak jalan, mic-nya. Mau bertanya tentang cairan yang keluar dari bayi, kalau istilahnya itu gumo. Dia juga apakah hukumnya najis apa suci? Kadang dia itu kan kalau laki-laki kan kencingnya yang belum menginfeksinya, kalau yang masih menginfeksi kan dianggap aku dan ya, apakah gumo juga dianggap aku? Yang putih biasanya kan bagi keluar cairan putih, ya belum. Apakah itu hukumnya najis? Apakah suci? Yang kedua, saya juga mau bertanya tentang tutorial cara membasuh di mesin cuci. Kadang kan warga kalau yang kita semua juga asal nyampur aja gitu bisa. Karena najis dan juga betul dan tidak nyampur. Ya, baik. Ya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz siapa? Salah. Ya, beliau sebenarnya udah tahu ya, cuman nggak apa-apa ya. Ini untuk pengumuman ke yang lainnya. Memang ini sebetulnya sudah kita bahas masalah nafsu sadi umihi, masalah ngempek, ada gumo. Itu di awal dari pembahasan najis. Ya. Di sini ada ibaratnya. Sebentar ya. Masalah gumo. Itu pelajaran yang kemarin dari jelas ya. Sebentar. Nah di sini ya kemarin itu tentang sesuatu anak bayi yang ketika dia ngempeng ya, ketika wa afta syekhuna, dan berfatwa syekhuna guru kami itu Syekh bin Hajar, anna sabiyya idza ubtuliya bitatabu'il qaid, jika dia diberikan musibah atau bencana penyakit bitatabu'il qaid, dengan tatabu'il qaid, yaitu sering muntah dikit-dikit muntah gumoh ya, ufiya maka dimaafkan ansadi ummihi ad-dakhili fihi, itu batasan yang dimaafkan adalah sadi ummihi, di masalah yang batasannya itu di puting ibunya saja, ad-dakhili fihi, yang masuk posisinya pada mulut si bayi. Jadi kira-kira si bayi ini nggak apa-apa ya, karena memang yang ditanya itu bagaimana gumoh. Nah kalau gumoh area dia ketika tatabul qaidnya itu di putingnya memang biasa dinyedot nyembur, makanya dimaafkan itu yang area sekitar puting dan mulut bayi masuk, itu yang dimaafkan ya. Jadi yang dimaafkan itu hanya sekitar itu, la an muqbilihi au masihi, tidak dimaafkan kalau di mukbilnya dia atau di depannya dia. Jadi kalau di punggungnya atau di badannya itu nggak dimaafkan. Artinya apa? Dia tetap dianggap sesuatu yang sesuatu yang najis. Au mumasatin fala qabbala fama sabi al-muqtara bi tatabul qaid. Au masuhu walau min ghairi takbilin la yufa'anu fa yajibu ghusluhu. Jadi kalau selain itu seperti dia nyium anak bayi misalkan ya, atau bayi ketika gumoh itu ngelap ke badan punggung bayi ibunya atau ke orang lain yang gendong, maka dalam hal ini itu tidak dimaafu dan wajib dia itu dibasuh ya, artinya wajib dicuci. Wa nukila sinmim, dan menukil siapa sinmim yaitu Ibn Qasim an Mimra, yaitu dari Syekh Romli, annahu law tanajjasa famu sabi shaghir bi nahwil qaid, seandainya terkena najis apa famu sabi as-shaghir, mulut daripada si bayi yang kecil, binahwil qaid,
dengan umpamanya contohnya adalah qaid walam yaghib, kemudian dia tidak hilang, wa tamakkana min tathhirihi, dan memungkinkan untuk disucikannya, bal istamarra ma'lumut tanajjusi, ya, bahkan terus menerus diketahui akan terkena najisnya tadi, ufiya anhu bima yashukul ihtirazu anhu, maka dimaafkan ya darinya karena sesuatu yang sulit untuk dijaga. Nah, berarti di sini ada perbedaan pendapat antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli. Nah, kita mayoritas kebanyakan adalah Syekh Romli nih. Kalau Indonesia Syekh Romli nih, Syekh Romli, Syekh Khatib yang mendingan dikit. Kalau Syekh Ibn Hajar lumayan memang ya, tasdid ya. Tapi memang kalau idrak kekuatannya adalah Syekh Ibn Hajar. Nah, kalau kata Syekh Ibn Hajar, yang difatwakan adalah hanya area sekitar yang masuk bibir mulutnya si bayi. Ya, jadi di luar itu kalau gumonya nempel di luar puting, maka itu tidak dianggap makruh, artinya najis, karena itu jatuhnya adalah muntah yang kecil. Nah, tapi kalau Syekh Romli, beliau mengatakan kalau memang itu masih memungkinkan untuk dibersihkan, bersihkan. Tapi kalau nggak memungkinkan dan sulit karena memang sering dia ganti baju, kena lagi, ganti baju, kena lagi, maka ketika yasyukul ihtiras, sulit untuk ngejaganya, maka dalam hal ini ufiyah juga, itu dimaafkan. Gitu kira-kira, Ustaz ya. Jadi dimaafkan. Kalau menurut Syekh Romli, ufiyah anu kata kal iltiqam usadi ummihi, seperti bertemunya ya puting susu ibunya, fala yajibu 'alaiha ghusluhu, maka tidak wajib dia mencuci putingnya. Wa katabili fi famihi ala wajhi syafaqa marduba fala yalzam batirul mam. Jadi Syekh Romli alhamdulillah masih punya pendapat dimaafkan. Jadi ibu-ibu masih bisa ngamalin ya tentang gumo yang dimaafkan ini gitu. Sekiranya memang ibu-ibu juga tahu kalau gumonya banyak udah pasti bajunya bau, udah pasti ganti kan, gitu kan ibu-ibu ya. Ya nggak mungkin pakai baju itu lagi. Nah, kecuali memang dia biasanya nanggung udah malam dan nggak ibadah, baju itu nggak dipakai salat, silahkan, nggak apa-apa ya. Atau khusus pakai baju gumo yang udah ya, baju dasar khusus gumo, ya nggak apa-apa ibu-ibu ya. Begitu kita mau sholat mandi ya ganti baju, silahkan gitu. Nah, yang kedua masalah ma'ul ghasalah. Jadi dalam mesin cuci itu tadi juga sebetulnya pembahasannya setelah kita bahas itu ya, masalah yang kencing tadi larinya ke ma'ul ghasalah. Jadi dalam mesin cuci pertemuan kemarin kayaknya udah disebutin ya. Jadi bagaimana itu kira-kira ma'ul ghasalah itu suci? Yang pertama otomatis dalam mazhab Syafi'i sendiri Bapak Ibu ya, ada ma'ul warid, ada ma'ul maurud. Jadi najis itu kadangkala dia mendatangkan air atau didatangin air. Contohnya begini, kalau ma'ul warid, air yang datang ke baju ya itu lebih kuat posisinya menghilangkan najis ya. Tapi kalau air yang didatengin, ibu-ibu sebelum nyuci di mesin cuci isi air penuh baru dicuplokin itu baju. Nah, dalam hal ini berarti posisi air yang kurang dari 2 kolah tersebut dia nggak kuat untuk menahan najis ya, maka begitu seketika otomatis semuanya dianggap adalah najis begitu. Tapi kalau ma'ul warid, air yang datang ke najis itu akan mensucikan dengan catatan satu ya, hendaknya tidak bertambah. Tapi lagi-lagi ini Bapak Ibu, ini ijtihadnya ulama. Jangan kita mau bikin analisa takarannya, enggak. Ini semua ulama kasih syarat, tujuannya kira-kira aja. Ya, jadi ijtihadnya itu zon aja, jangan kita takarannya. Misal kencing Bapak Ibu takerin nih. Misal kencingnya berapa, setengah liter enggak nyampe ya, berapa kira-kira hitungan air kan liter, berapa liter kira-kira? 0,2 ya misalkan, 0,2 liter misalkan, jadi di bawah persentase setengah liter. Nah, ketika nanti ditambah air tersebut itu kira-kira tidak bertambah dengan najis tadi ya. Atau ketika tasyarrub, ketika dia itu nelen ya air tersebut, nah kira-kira itu kita turunin misalkan ceburin 2 liter. Nah 2 liter itu tidak bertambah kecuali dengan bertambahnya yang najis tadi aja. Artinya kalau ada hal yang lain berarti itu ada sesuatu dari barang yang lain yang menjadikan najis.
Jadi pertama ala yazida waznuhu, hendaknya tidak bertambah timbangan air atau najis bisa menambahkan daripada air tersebut. Itu dalam ma'ul ghasalah. Intinya Bapak Ibu, dalam masalah teknis tutorial mencuci yang sah, kalau bisa itu memang prosesnya mengalir. Jadi biarkan Bapak Ibu menggunakan sama seperti cara mandi junub atau mandiin jenazah, sama. Pertamanya air itu benar-benar tohir, suci, itu air yang masih bersih. Jadi jangan campur sabun dulu. Kalau udah campur sabun digodok-godok begitu, itu posisi masih najis tuh ya. Nah maka Bapak Ibu kalau seandainya mau dicampurin sabun, buang najisnya belum berlaku. Posisinya berarti apa? Itu hanya untuk membersihkan dari kotoran, tetapi posisi masih najis itu baju. Karena ada kencing yang kena satu baju ditempel dijadiin satu. Nah ini bicara kalau Bapak Ibu emang nggak punya tempat lagi kecuali itu, dan Ibu memang harus cuci itu hari itu juga, jam itu juga, maka posisinya memang dia nggak bisa kalau seandainya pakai sabun. Jadi gimana tutorialnya? Yang pertama Bapak Ibu bisa alternatifnya itu dipisahin dulu, mana yang najis, yang kena kencing, mana yang enggak. Nah kalau posisi begini aman, otomatis apa? Ya udah sekarupnya, artinya terserah. Begitu kita mau pakai sabun dulu silakan, baru disiram pakai air berikutnya itu silakan, nggak apa-apa. Nah itu berlaku bagi kita yang mungkin membuang kotoran sisa dari atau bekas dari baju yang kecampur najis. Dengan sabun itu langsung dia ngalir, nggak ada sisa. Maka biasanya Bapak Ibu kan ngulangin lagi itu dengan air bersih. Yang pertama masih ada busa sabunnya, buang lagi, tambah lagi, buang lagi. Kira-kira busa itu udah nggak ada, dan itu menandakan biasanya udah bersih, gitu. Tapi sekali lagi busa itu bukan jaminan, ya, bukan jaminan untuk mengangkat kesucian. Tetapi itu mungkin bersihin bisa, tapi namanya suci belum tentu seperti itu. Nah yang kedua, misalkan mau dicampur, maka urutannya misalkan Bapak Ibu mau cuci dulu pakai air bersih dulu. Jadi digodok, dibersihin, buang, baru yang kedua isi, ya isi lagi, biarin aja posisi ngalir dulu aja. Jadi biar seakan-akan prosesnya itu ngalir. Jadi jangan ditutup mesin cucinya. Sambil digoyang-goyang itu kan dia ngalir tuh. Nah itu ngebuang najis. Nah baru berikutnya kita tutup, masukin sabun. Wah ini berarti posisi udah suci, seperti itu. Jadi betul-betul dalam ma'ul ghasalah itu kalau syarat betul-betul ngikutin mazhab Syafi'i atau ulama-ulama kita dengan syarat-syarat tertentu, yaitu kita bakal timbul was-was gitu. Makanya kalau mau enak kayak pakai ember sekarang anak santri begitu juga caranya, sama. Berarti kita posisi pisahin dulu. Kalau pengen nggak mau ribet, kita alirin dulu, jangan masukin di ember, karena ember itu pertama volumenya kecil, yang kedua juga dia nggak punya daya kekuatan untuk menghilangkan najis. Maka caranya kita pisahin najis, kita alirin, baru kita rendam, seperti itu. Jelas ya? Ya intinya ini sebetulnya banyak hal yang memang harus diperhatikan, tetapi gara-gara salah nyuci, bukannya malah suci, tetapi malah najis semuanya. Nah itu yang dimaksud. Demikian, cukup ya? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.